Halo Bang Ajes. Halo, Selamat siang. Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Oke. Kemarin kan kita sepakat mau bikin video dan Abang Ajes mengajukan pertanyaan tentang kacamata ya. Ya, betul. Jadi apa sih tentang mata dan kacamata? Nah, di sini nanti Madang akan coba jawab bagaimana kita tentang kacamata. Ini udah Madang rangkum ya. Oke. Jadi mau coba jawab juga. Yang pertama ialah banyak nanyain apa sih yang menyebabkan anak mengalami minus ya? Ya. Ya. Jadi anak itu mengalami minus itu pertama yang paling sering itu ya faktor genetik atau keturunan. Jadi kalau orang tuanya itu minus, anaknya kemungkinan 40 sampai 50% itu minus juga. Kenapa begitu? Jadi mata itu salah satu penyebab minus ialah matanya sumbu memanjangnya sumbu bola mata atau istilah kasarnya matanya mancung. Oke. Kalau hidung mancung, Ya. anaknya bapaknya hidungnya mancung atau ibunya, kemungkinan anaknya mancung nggak? Bisa juga. Ya, itu yang bola mata. Jadi kalau bola matanya mancung, kemungkinan anaknya juga mancung. Ya. Nah, itu yang sering terjadi pada anak-anak. Banyak juga faktor lain sih, kayak misalnya sekarang gadget, pemakaian gadget yang terus istirahat yang enggak. Ini ya banyak faktor pendukung lainnya. Terus pertanyaan kedua ialah apakah solusinya harus menggunakan kacamata? Ya. Ya, jadi untuk minus sendiri ada beberapa solusi. Apa tuh? Ya, yang pertama itu benar menggunakan kacamata. Jadi, nah kalau kacamata itu kita memulihkan kualitas penglihatan. Ya, jadi kacamata itu memulih konsepnya dengan media refraksi. Media itu apa? Lensa mata. Ya, jadi yang tadinya cahayanya kena mancung tadi nggak tepat di retina menjadi tepat. Yang pertama. Yang kedua dengan konsep lensa kontak. Ya, jadi konsep lensa kontak dengan menggunakan teknik kan namanya ortho K. Ortho K. Jadi di mana yang tadi mancung tadi ini bola mata mancung itu ditekan sama lensa kontak ketika tidur. Nah, ketika tidur justru itu konsepnya. Jadi ya jadi di mata itu ditekan sama lensa kontak. Jadi mengurangi mancungan tadi. Ya. Nah, itu terapi. Jadi nggak bisa sehari atau 2 hari, nggak instan. Itu butuh tahap-tahapan. Ya sampai dia mancung itu bisa berkurang. Terus yang ketiga itu dengan operasi. Mungkin Bang kita ngomong operasi LASIK. Ya, LASIK. Dimana yang mancung tadi dikikis pakai laser. Ya, jadi kurang lagi mancungnya gitu loh. Nah, jadi kalau yang pertama itu tadi kacamata tidak merubah bola matanya, tadi hanya merubah media refraksinya. Mereka sehat. Yang kedua merubah bola matanya. Ditekan. Ya, dengan ditekan. Yang ketiga itu dengan operasi merubah juga tadi mancungnya. Ya paham ya Bang ya? Paham. Nah, jadi ada 3 solusi di sini. Terus, nah, apakah kacamata harus dipakai terus ya untuk miop? Ya. Jadi konsepnya kalau untuk miop itu harus dipakai terus. Kenapa? Karena biasanya kalau miop itu dia kan tidak bisa melihat jauh. Ya. Nah, artinya ketika aktivitas untuk melakukan penglihatan jauh itu akan terganggu kalau nggak pakai kacamata. Seperti belajar di sekolah. Jadi papan tulis itu akan terganggu. Ya kan? Jadi bener-bener ya. Dia anak-anak itu justru malah kayak Bang Ajis kan remaja kan lebih senang di luar kan? Ya lebih senang main main bola, main basket, sekolah. Ya. Nah, itu hampir itu kecuali tidur aja kan? Tidur aja, makanya tidur aja yang di ini. Selama melakukan aktivitas yang membutuhkan penglihatan jauh dipakai kacamatanya.
memudahkan ya. Nah, terus bagaimana bila kacamata diganti dengan lensa kontak? Ya, itu ya. Ya. Tergantung. Jadi untuk miop bisa diganti lensa kontak, tapi ada beberapa kriteria yang jadi lensa kontak tadi ada 2 juga ya. Jadi ada lensa kontak buat hanya merekayasa refraksi, ada lagi lensa kontak yang memang untuk menekan bola mata. Ya. Ada 2 sistem tuh lensa kontak. Jadi kalau yang buat terapi itu memang buat dipakai ketika tidur. Ya, berarti yang satu Ya, yang untuk lagi buat mengurangi tidur. minus. Nah, untuk dipakai sehari-hari itu namanya daily. Jadi, Ya, daily use ya. ya. Daily use ya, pemakaian hari-hari. Nah, daily use juga ada berbagai macam ya. Nah, untuk pemakaian daily use ini itu juga ada beberapa kriteria. Ya. Yang pertama ialah si anak ini aware nggak dengan lensa kontak, sadar nggak dengan menggunakan lensa kontak. Ya, artinya kenapa? Ketika pengguna lensa kontak itu butuh beberapa elemen. Yang pertama terus yang kedua itu kebersihan. Si anak itu bersih atau enggak? Kenapa? Ketika dia jajan, makan, pakai lensa megang lensa kontak, ngecek mata segala macam, itu berbahaya. Ya, makanya butuh kesadaran tinggi dan motivasi yang tinggi. Ya, dan kacamata kan dia tinggal buka. Terus yang ketiga ketika wudhu atau mau cuci muka atau mandi itu suka lupa. Dilepas nggak bisa ya, karena kan walaupun dia itu mempunyai kadar oksigen, tetapi tetap aja dia menghalangi mata buat ada sirkulasi udara di luar ya. Sirkulasi udara itu penting buat mata ya. Dan terakhir lagi yang terpenting ialah yang paling sering dibawa tidur aja, lensa kontak nggak boleh terbawa tidur. Kok tadi bisa menghalangi sirkulasi udara oksigen ya. Jadi sebaiknya lensa kontak itu nanti memperhatikan panduan penggunaan lensa kontak. Bagaimana penggunaan dari dibuka segelnya sampai disimpan buat besok. Iya, disimpan ketika malam ketika mau tidur. Ya, jadi nggak semua pasien bisa menggunakan lensa kontak. Iya. Ya. Nah, terus juga ada faktor lain ya yang tidak bisa pengguna itu menggunakan lensa kontak. Apa itu? Artinya apa? Jadi biasanya tersedia di mata itu ada namanya kelangkungan bola mata. Ya. Jadi kita menyebutnya base curve. Ya, kelangkungan bola mata itu kelangkungan bola mata. Nah, itu kelangkungan lensa kontak ini nggak dia stoknya buat base curve yang ini. Berarti buat base curve ini nggak bisa pakai lensa kontak? Nggak bisa. Soalnya kenapa? Kalau base curve yang nggak tepat itu bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia itu longgar, dia akan turun. Yang kedua dia ketat. Ketat itu dia mencengkram. Nggak bisa keluar. Iya, malah dia nanti menjepit atau mencubit dari mata sendiri. Sakit berarti? Sakit jadinya. Ya, tidak semua itu ya. Ya. Berarti perlu kriteria khusus ya? Iya. Nah, oke itu ya. Ya. Nah, terus yang terakhir, yang kelima apa? Selanjutnya ya. Ya. Apakah mata minus bisa disembuhkan? Terus di pasar banyak obat tetes mata yang diklaim bisa menghilangkan minus. Oke. Jadi kalau untuk disembuhkan tanpa menggunakan kacamata, ada 2 cara. Menggunakan tadi lensa kontak yang ortho-K. Kedua dengan LASIK. Ya. Tuh. Ya. Kalau kacamata bukan ya. Terus yang kedua, obat tetes. Nah, obat tetes yang tadi saya bilang, kalau tadi mancung tadi
Jadi nggak ada obat tetes yang bisa merubah kemancungan sampai sekarang. Berarti palsu semua ya? Ya, itu hanya menyegarkan mata Ya, aja. menyegarkan. Jadi kita lebih fresh, mata lebih fresh, lebih segar ketika bangun, lebih adem, lebih dingin. Jadi efeknya juga lebih nyaman gitu ya. Tetapi secara ilmu pengetahuan, Gimana yang bisa sampai menyembuhkan? iya, soal kenapa? Dia kan mancung tadi. Yang utama tuh mancung ya anak-anak ya. Ya, ya. Ya. Itu yang ini. Ya Bang ya. Oke. Nah, terus bagaimana memastikan kacamata saya kenakan dengan baik? Ya, memastikan. Nah, jadi kalau kacamata dianggap baik Bang ya, itu yang pertama, tidak ada tekanan. Nah, ini kayak gini ya Bang ya. Nah, jadi Ya. nah ketika dipakai, nah, ini sakit nggak? Neken nggak? Enggak. Jadi kacamata yang baik itu hanya 3 titik di hidung dan di telinga. Ya, dan dia juga nah di bawah goyang itu enggak bergerak. Ya. Terus yang kedua, terhalang nggak ketika ngeliat ini? Terhalang nggak? Enggak. Nah, jadi nggak terhalang, begitu banyak halangan. Jadi kadang-kadang kan terhalang dengan garis pinggir frame ya. Nah, itu juga nggak baik. Ya. Terus yang paling penting ialah ketika beraktivitas apa tuh nggak goyang-goyang. Nah, dia nggak kendor, nggak ini. Ya. Itu bagian itu penting. Memastikan bahwa kacamata ini terpasang dengan baik dan nyaman. Ya. Terus bagaimana cara menyimpan kacamata yang baik? Ya. Jadi kalau buat nyimpan kacamata, sebaiknya itu Abang simpan di tempat ya. Di tempat. Ya, di tempatnya ada kotak kacamata. Contoh seperti ini lah. Ya. Ya. Jadi kacamata itu cara menyimpannya itu, nah sebaiknya dilapis dulu. Ya. Jadi setelah ini dilapis seperti ini. Ya. Nah, dilapis baru disimpan. Pertama, kenapa? Karena lebih safety. Ketika benturan, ya, kan itu aman. Nah, lebih safety, jadi lebih awet. Ya. Nah, itu juga ketika yang paling sering kejadian nih, usahakan suhu jangan diletakkan di suhu yang tinggi. Itu kenapa? Sering kejadian mungkin lupa kejemur di dashboard mobil. Nah, itu ya. Ya, pada suhu ruangan yang nyimpen juga ya. Sering kejadian. Jadi ketika dia memang udah benar di tempatnya, tetapi ditaruh di dashboard mobil ketinggalan. Terus lupa. Akhirnya ya. 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 Itu yang paling penting Bang ya. Nah, berapa lama sih kita balik lagi ya soal mengganti kacamata ya. Jadi untuk ganti lensa itu biasanya 2, tergantung dari pemakaiannya ya, pertahanannya. Terus kalau buat tadi kasus miop itu bisa untuk Bang Ajet sebagai pelajar itu minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Kontrol dia, takutnya dia nambah atau enggak. Ya. Jadi
kita bisa lihat apakah mancung itu tambah mancung atau enggak gitu loh ya. Terus nah ini bagaimana cara membersihkan dan membersihkan kacamata yang baik ya. Oke ya. Cara membersihkan kacamata yang baik itu yang pertama ialah bersihkan kacamata di bawah nitik di rumah ya, di bawah air mengalir ya. Berarti kayak keran. Iya, bersihkan aja ya bersihkan. Nah terus boleh menggunakan cairan pembersih yang direkomendasikan ya, atau minta kalau nggak ada juga pakai sabun mandi juga nggak masalah ya. Sebaiknya menggunakan ini ya, ini kayak ini direkomendasikan ya. Nah ini tinggal di ini terus disemprot, bisa dibersihkan dengan air ya. Nah terus tinggal dilap. Nah lapnya juga usahakan searah ya, nggak perlu ditekan, cukup ditempel aja, tempel digeser seperti ini, ditempel digeser ya, ditempel digeser, ditempel digeser ya, tanpa tekanan berarti ya. Oh ya, menggunakan lap yang direkomendasikan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada lap tadi, nah lap tadi boleh menggunakan tisu ya, itu bisa dilakukan ya. Nah, cara membersihkannya ya bang ya. Nah tinggal ditempel di sini, jadi tidak perlu dikucek-kucek. Oke. Nah ya bang ya, nanti baru setelah dibersihkan boleh disimpan ya. Oke. Nah ini yang terakhir. Nah ini bagaimana cara merawat mata bang ya. Jadi supaya kita nggak minus bang, terakhirnya itu ada beberapa tips ya, supaya walaupun abang sudah minus itu bisa mengurangi. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Artinya apa? Karena abang kan masalah pertumbuhan nih, jadi makan sehat akan mendukung pada penglihatan ya. Jadi kayak misalnya sayuran, terus buah-buahan, dan makan teratur ya, jaga stamina, itu yang pertama ya. Nah ini kalau untuk udah ini dijaga sehatnya, kalau udah dijaga sehatnya, kayak misalnya minum vitamin yang pertama ya, untuk menjaga kesehatan ya. Kalau udah sehat minum vitamin. Yang kedua, istirahat yang cukup ya, jangan berlebihan. Kenapa bilang begitu? Karena sering abang sekarang menggunakan gadget HP ini berapa lama dalam sehari? Sehari bisa 2-3 jam. Nah itu nggak baik bang. Jadi yang sebaiknya itu setiap sekarang yang terbaru
itu setiap 20 menit abang pakai gadget atau beraktivitas dekat ya, pakai gadget itu minimal 20 detik bang. Lihat luar ya, lihat luar dulu, lihat yang jauh ya. Ya. Jadi 20 menit abang lihat dekat ini, nah 20 detik harus Lihat luar. lihat jauh. Jadi istirahat mata. Soalnya kenapa? Kalau abang dekat itu ada yang namanya akomodasi, itu merangsang mancung. Jadi saat dulu supaya dia nggak mancung. Perhatiin dulu biar Iya, dia lagi ya. disaatin dulu supaya dia nggak mancung. Ya, jadi rumusnya 20-20-20. Jadi 20 menit. Ya, makanya istirahatnya 20 detik. 20 detik. Heeh. 20. Nah, cara istirahatnya gimana? Dengan melihat yang jauh-jauh ya. Ya. Minimal jaraknya 20 feet. 20 feet tuh Kurang lebih 6 meter. 1 meter. Jadi jarak 6 meter dilihat. Oh iya. Soalnya sekarang kan ya itu dijaga ya istirahat. Jadi dari makan vitamin, istirahat yang cukup, istirahat yang cukup ya. Tapi juga jangan begadang. Oke. Itu yang penting ya. Jadi jaga makanan supaya sehat. Jaga makan supaya sehat. Kalau udah sehat dijaga kesehatannya. Jaga kesehatannya. Oke, paham bang ya? Paham. Ya. Oke. Terima. Lu paham? Ya, paham. Iya. Oke, selamat. Terima kasih. Sama-sama. Informasinya. Say. Berapa menit?